Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji ilmu nahwu, ilmu yang sangat penting dan terpenting dalam memahami Al-Qur'an was sunnah, karena tanpanya kita tidak akan pernah bisa sampai kapanpun memahami dua sumber agama Islam kita. Kita masih membaca kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa di sini, yaitu kitab yang nantinya memberitahukan kepada kita, menjelaskan terkait ya konsep tata gramatika bahasa Arab cukup detail, dan kita sudah berjalan sampai 1 tahun lebih, sebanyak 60 pertemuan sampai pagi hari ini. Insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan inna dan saudarinya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan inna dan saudarinya. Di halaman 200 ya, 31. 231. Oke, tak lupa tentunya salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mabhathu Athani, pembahasan yang kedua tentang inna dan saudarinya. Inna dan saudarinya. Saudarinya inna itu ada 5. Jadi kalau di total mereka keseluruhannya berjumlah 6 ya. Nah ini total dari mereka, yaitu inna, anna, ka'anna, laita, lakina, dan la'alla. Nah, sekarang kita akan lihat amalan dari mereka ini. Nah, yang perlu harus kita ketahui dan pahami, bahkan kita harus hafal, mereka ini semuanya huruf. Mereka tergolong apa? Tergolong huruf. Huruf yang bagaimana? Huruf yang nasikhah. Huruf yang nasikh. Karena berbanding lurus dengan fungsi dan tugas mereka nantinya ketika masuk ke dalam kalimat, yakni menasikh, menghapus ya hukum dari mubtada khobar, begitu. Nah, huruf nasikhah, mereka adalah huruf nasikhah tadakhulu alal jumlati al ismiyati, yang masuk ke dalam jumlah ismiyah. Kita tahu jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari apa? Rangkaian mubtada dan khobar. Di sini ketika nantinya masuk ke dalam susunan mubtada khobar, mereka tansibul mubtada'a, menasabkan mubtada. Ini kan berarti menghapus hukum mubtada sebelumnya. Yang dimana hukum mubtada sebelumnya adalah rafa. Kemudian nanti selain dia menghapus hukum mubtada yang sebelumnya rafa menjadi nasab, nah dia ganti pula kedudukan si mubtada itu menjadi isimnya si inna, maupun isim dari saudari-saudarinya inna nanti ya. Wa yusamma ismaha di sini. Wa tarfal khobar, kemudian merofakkan khobar, tapi khobar nanti bukan milik si mubtada, bukan milik si isim, tapi milik si inna dan saudarinya. Nah ya, ketika rofa tersebut dirofakkan oleh inna dan saudarinya, wa yusamma khobaroha, maka dinamakanlah menjadi khobarnya inna, atau khobarnya salah satu dari saudarinya inna. Misal contoh. Nah, ini asal dari mubtada khobar Muhammadun sholihun. Mereka rofa ya. Muhammadun mubtadaun marfuun, sholihun khobarun marfuun. Ketika masuk inna jadi inna Muhammadan sholihun. Lihat, Muhammadan kedudukannya menjadi ismu inna mansubun yang dinasab, sedangkan sholihun tetap dia menjadi khobar, tapi khobarnya bukan untuk si Muhammad, tapi khobar untuk inna marfuun. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat
makna dari inna dan saudarinya. Nah, inna di sini memberikan makna takkid, ya, memberikan makna takkid. Makna takkid di sini, takkid itu adalah penegasan, penguatan. Nah, ya, taukid memberikan faedah takkid nisbatil mubtada lil khabar. Yang intinya fungsi inna itu adalah menguatkan mubtada atas khobarnya begitu, atau menguatkan menegaskan isim, ya, atas khobar, atas khobarnya. Contoh di sini, ya, inna zaidan muhadzabun. Nah, ya. Nah, di sini dia menguatkan zaid, ya, ya. Bahwasanya zaid itu ya muhadzab, ya. Apa artinya muhadzab? Muhadzab adalah sopan, lembut perilaku, santun, berbudi pekerti luhur, ramah. Intinya kebaikan yang berkumpul pada satu sifat, dan sifat tersebut ada pada Zaid yang dikuatkan dengan inna di sini. Di dalam Al-Quran pun juga ada di surah Al-Anfal ayat 17, ya. Allah Ta'ala inna Allah sami'un alimun. Nah, di sini kan menguatkan lafal Allah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul dikabarkan dengan sifat sami'un. Nah, ya. Nah, sami'un di situ rafa menjadi khobarnya inna, maka oleh sebab itu dia marfu. Tanda rofanya apa? Dhammah. Dan inna kalau kita ingin i'rab kita katakan demikian nih. Harfu nasbin wa taukidin, ya kan? Nah, boleh juga kita lengkapi seperti ini, musyabbahun bil fi'li mabniun alal fathi. Musyabbahun bil fi'li mabniun alal fathi. Nah, kalau kita baca bukunya Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani yang berjudul Al-Awamil Al-Mi'ah, beliau memberikan judul di situ tuh. Ya, apa judulnya? Huruf-huruf yang menyerupai fiil. Nah, huruf-huruf yang menyerupai fiil, ya, musyabbah bil fiil, itu adalah inna dan saudarinya ini. Nah, ya. Nah, itu kalau kita lihat di kitab Al-Awamil Al-Mi'ah, karya Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani rahimahullah. Baik. Nah, kemudian isim yang terletak setelah inna kita irabnya. Nah, karena di sini adalah lafaz Allah, kita sebutkan lafzul jalalah. Nah, baru ismu inna ini kedudukannya. Mansubun i'rabnya. Kemudian kita jelaskan tanda i'rabnya wa alamatu nasbihi apa? Al-fathah. Nah, ya, az-zahirah boleh kita lengkapi demikian. Berikutnya yang anna. Anna ini sama seperti inna, memberikan faedah takkid juga, tufidu ta'kida aidan. Nah, dia adalah harfun masdariyun. Nah, tapi dia huruf masdari yang tu awal ma'a ismiha, yang apa namanya, ditakwil bersama isimnya dan khobarnya nanti bimasdarin dengan masdar begitu. Anna ini adalah huruf huruf masdar. Makanya nanti kalau dalam pembahasan isi mausul lanjutan itu nanti ada mausul yang ismi seperti apa? Alladzi, allati itu khos, kemudian ada yang am seperti ma dan man. Nah, nanti ada yang mausul harfi, ya, ada yang mausul harfi. Mausul harfi itu, ya, ah, dengan apa? Dengan anna. Nah, mausul harfi itu dengan an, dengan anna, dengan ma, dengan kai, dengan lau. Nah, nanti ditakwil tuh. Mausul itu ya kata sambung begitu. Nah, wa yakunul masdaru al muawwalu fi mahali rafin, dan masdar yang ditakwilnya itu berada pada mahal apa? Rafa. Bisa pula berada pada mahal nasab, bisa pula berada pada mahal jar. Intinya ya sesuai dengan mauqi'nya, sesuai dengan peletakannya fil jumlah di dalam kalimat. Wa ishtaratu fiha an tusbaqa bi kalamin, dan dipersyaratkan padanya, ya, untuk apa? Didahului dengan kalam, didahului dengan kalam. Contohnya begini teman-teman, ya. Yasuruni anna talibina mujtahidani. Nah, ya. Afwan. Anna talibaini. Nah, anna talibaini. Oke, anna talibaini. Sesungguhnya, ya, telah menyenangkanku bahwasannya bahwasannya dua murid itu adalah mujtahidani, dua orang yang bersungguh-sungguh. Ya, telah menyenangkanku bahwasannya dua orang murid itu adalah orang yang
bersungguh-sungguh. Nah, kita i'rab dulu nih. Ya, at-toliba ini kan dia musanna bentuknya. Dan ketika dalam keadaan nasab dia dengan dia yang di fathah ya kan huruf sebelumnya, kemudian yang toliba ini betul yang di fathah huruf sebelumnya, kemudian di kasrah huruf setelahnya. Nah, ini salah nih, harokat nunnya salah ya, hilang. Nah ya, nah toliba ini nunnya di kasrah harusnya ya. Oke baik. Annanya di sini kita katakan apa? Harfu masdarin wa nasbin wa taukidin. Oke. Katakan seperti inna dia tadi. Nah, kita tambahkan juga musyabahun bil fi'li mabniun al fathi karena kan di fathah. Wal masdarul muawwal dan masdar yang ditakwil dari ad dan isim dan juga khobarnya itu apa? Fi mahali rafin pada mahal roh, pada mahal rofa. Kenapa bisa pada mahal rofa? Iya, karena dia kedudukan sebagai fa'il. Kok bisa? Karena kan ada yasuruni. Nah, ya, ada yasuruni. Yasuruni, ya sukun di sini kan ya mutakalim. Fi mahali nasbin maf'ul bihnya. Nunnya nun wiqayah. Yasurru fi'lun mudhari'un marfu ya kan? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatur rafihi adhamma az-zahira. Fa'ilnya mana? Nih fa'ilnya adalah takwilan dari apa? Anna toliba ini bersama apa? Khobarnya mujtahidani. Bisa difahami sampai sini ya? Nah, ini. Oke, jadi gini kita irobnya nih. Anna harfu masdarin wa nasbin wa taukidin musyabahun bil fi'li mabni al fathi. Nah, kemudian masdar yang ditakwil dari anna dan isimnya dan juga khobarnya itu pada mahal rofa. Tadi kan dikatakan mahalnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jer, nanti tergantung kedudukan dia dalam kalimat. Ternyata di sini kedudukannya menjadi fa'il, maka mahalnya rofa. Nah, kalau begitu kita langsung lihat saja takdir dari masdarnya apa? Ya suruni, ya, ijtihaduk. Nah, ya. Tawilan dari apa namanya? Mujtahidani. Nah, atau bisa juga ijtihadukuma. Nah, karena kan dua orang. Begitu, ya. Kuma. Karena kan dua orang. Gitu. Atau, ya, ya suruni ijtihaduhuma. Pakai yang goib. Duanya itu. Dua. Nah, ya, ijtihaduhuma. Ya sudah, atau liba ini kita irab saja. Ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi aliyah li'annahu musanna. Ya, li'annahu musanna. Nah. Mujtahidani khabaru anna marfu'un wa alamatu rafi'i al-alifu li'annahu musannan. Begitu ya. Alhamdulillah untuk barakallahu fiik. Kita lanjut lagi. Saudarinya Ina yang berikutnya adalah ka'anna. Ka'anna tufidu tashbih. Ka'anna apa? Tufidu tashbih. Dia memberikan faedah penyerupaan. Seperti kaf pada huruf jar. Namun bedanya dia beramal amalan Ina di sini ka'anna. Kalau kaf ya beramal amalannya jer ya. Nah, oke, ka'anna. Ka'anna sarota qamarun. Sarota dia mansub ya, mansub fathah karena kana. Qamar khobarnya. Kemudian juga bisa juga isimnya Ina dan saudarinya itu adalah domir ya, bisa. Ini contohnya nih. Ka'anna huna. Berarti kalau isimnya Ina dan saudarinya itu domir, nanti domirnya adalah domir mutasil gitu. Karena domir mutasil bersambung dengan huruf. Ya, Ina dan saudarinya kan huruf semua. Ka'anna huna al-yaqut wal marjan. Nah, ya. Ka'anna huna. Ka'anna harfu nasbin wa tasbihin musyabbahun bil fi'li mabni al fathi ini i'rabnya. Hunna domirun mutasilun mabni ala dhammi fi mahalli nasbin ismu ka'anna wa nun ya.
Nunnya ini li jam'in niswah. Al yaqutu khabaru ka'anna marfu'un wa alamat rafi'at dhamma az-zahira. Wal marjan wa huruf ataf marjannya ma'tuf kepada yakut. Yakut ya yakut. Baik. Lanjut yang keempat, lakinna. Lakinna ini tufidul istirak, ya. Tufidul istidrak. Nah, ya, tufidul istidrak. Ya, seperti lakin pada pembahasan huruf ataf istidrak ya. Nah, memberikan faedah apa? Istidrak. Ia menyusulkan kalimat, suatu kalimat setelah kalimat sebelumnya. Nah, ya. Tapi berbeda nantinya. Isi dari kalimat setelah lakina dengan sebelumnya, begitu. Contohnya di sini adalah Ahmadu fakirun. Nah, Ahmad fakir, miskin, lakinnahu karimun, akan tetapi dia mulia. Oke, itu dari makna istidrak ya. Nah, itulah makna dari istidrak. Berikutnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 6, Allah yusallitu rusulahu. Nah, jadi khobarnya Ina dan saudarinya itu dia bisa berbentuk jumlah sama seperti khobar mubtada ya. Khobarnya kan bisa apa? Bisa berbentuk bisa berbentuk jumlah begitu nam ya. Yang udah kita pelajari itu mubtada khobar nam ya. Nah, di sini Allah, Allah, lafzul jalalah menjadi isimnya lakinna begitu. Yusal itu dia fiil, nah ya. Tapi bukan semata-mata fiil saja, dia sebetulnya sudah terangkai dalam jumlah karena udah ada fa'ilnya. Gini kita irapnya. Yusal itu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah dan fa'ilnya kita sebutkan emang ada. Wal fa'ilu dhamir mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, kalau fi'il udah ada fa'il jadilah dia jumlah kalimat, apalagi dilengkapi dengan rusulahu, maf'ul bihnya begitu ya. Nah, maka nanti ya jumlah fi'liyah yusallitu rusulahu fi mahali fi mahali rafin gitu fi mahali rafin sebagai apa khabarul lakinna. Nah, berikutnya laita ini tufidut tamanni pengandaian ya. Nah, ya, pengandaian di sini apa maknanya talabu syai'in mustahilil hudus ya. Menuntut sesuatu yang itu mustahil untuk terjadi. Nah, ya. Seandainya terjemahnya. Laita Muhammadan ya'udu saghiran. Ini kan nggak mungkin. Kalau misalkan dia berbicara kalau Muhammad saat itu sudah tua. Seandainya Muhammad kembali yang menjadi anak kecil begitu. Baik. Berikutnya di sini ada dalam firman Allah SWT surah Al-Qasas ayat 79. Ya laita lana mithla nam ya. Laitanya apa? Harfun musyabbahun bil fi'li yufidu tamanni. Nah, kita katakan demikian ya tufidu paham ya atau yufidunya ini ya ke harfun begitu. Mabniun alal fathi misalnya ini adalah ismu laita muakhar karena apa lana jar majrur nanti ini i'rabnya ntar kita baca misla ismu laita muakhkharun mansubun wa alamatun nasbi al fathah zahirah. Nah, sedangkan lana adalah alamu harfu jarin mabniun alal fathi nanya domirun mabniun alal sukun fi mahalli jarin. Nah, kita i'rabnya begini nih, jar majrur lam dan na di situ adalah muta'alliq bi khabarin ya laita yang dimahzuf yang dihapus gitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah Allah. La Allah ini apa? Tufidu taraji ya. Taraji apa berharap. Nah, ya. Nah, intizar intizaru hudusi syai'in mungkinul hudus. Nah, ya, menunggu terjadi sesuatu yang memang mungkin terjadi. Begitu. Ini makna asalnya. Makna asalnya apa? La'alla. Walaupun nanti ada makna lain lagi untuk la'alla. Yakni litawakku karena khawatir, kekhawatiran. Nah, ya. Nah, contoh di sini la'alla Ahmadu najihun. Nah, ya. Najihun khabar la'alla. Ahmad isimnya la'alla. Semoga Ahmad lulus gitu ya. Berikutnya dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 36 la'alli ablughu al-asbaba. Nah, ini isimnya la'alli adalah apa? Ya mutakallim gitu ya. La'alnya ini kita i'rab harfun musyabbahun bil fi'li yufidu taraji mabni al fathi tetap kita katakan mabni al fathi ya. Nah, meskipun di sini dia di kasroh ya di kasrohnya di sini kan karena bersambung dengan ya mutakalim gitu. Ya mutakalimnya kita i'rabnya dhamir mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Ismu la'alla.
Nah, ablugu sendiri fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'ilu dhamirun mustatir taqdiruhu ana. Maka dia udah terhitung jumlah. Nah, jumlah ablughul asbab ya fi mahalli raf'in khabarnya la'alla gitu ya. Nih, begini. Wal jumlatul fi'liyatu ablughul asbaba fi mahalli raf'in khabaru la'alla. Nah, kita lihat macam-macam khobar inna dan saudarinya. Yang pertama, mufrad ya. Definisi mufrad di sini kita harus pahami betul-betul. Yang dimaksud adalah Malaysia jumlatan wala syibah jumlatin. Nah, ini seperti pembahasan di khobar ya. Nah, yang bukan jumlah bukan juga syibhul jumlah. Nah, itu terkategorikan mufrad dalam pembahasan ini. Contohnya innaka mahbubun, nah, ya. Maka mahbubun di sini terkategorikan sebagai khobar mufrad, nah, ya. Marfu wa alamatu rafi'ah dhammah. Jadi khobar mufrad di sini masuk dari segi jumlah mufrad, dari segi jumlah juga ada musanna, ada jamak juga. Masuk ke dalam mufrad ini. Karena yang dimaksud mufrad di sini adalah yang bukan kalimat, bukan juga ya susunan jar majrur maupun susunan zorof begitu. Innaka innanya harfun asbin wa taukid musyabbahun bil fi'li mabni alal fathi. Kemudian yang kedua adalah apa? Jumlah. Jumlah kan ada dua, bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Nah, watakunu fi mahali rafin. Nah, jumlah itu nanti berada pada mahal rafa. Untuk yang jumlah ismiyah, laita syababa ayamuhu daimatun. Ini kan jumlah ismiyah nih, mubtada khobar. Gitu. Ya, mubtada khobar. Asyababa isimnya laita. Nah, ayamuhu. Nah, ingat. Nah, ya. Di mubtada ini harus ada domir yang terikat dan domir tersebut kembali nanti kepada isim sebelumnya. Di sini kan kembali kepada syabab. Begitu ya. Bagaimana cara mengirobnya? Bagaimana cara mengirobnya? Nah, ya, isimnya, isimnya laita, ya, ismu laita mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Kalau laitanya sendiri gimana irobnya tadi? Harfu tamannin, ya kan? Nih, ya, harfu tamannin atau harfun musyabbahun bil fi'li ifidu tamani mabni alal mabni al fathi itu mengirob laitanya ya, mengirob laita. Mengiram syababa ismu laita mansubun wa alamatun nasbi al-fathah zahirah ayyamu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'ad dhammah wa huwa mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi ya fi mahalli jarin mudhaf ilaihi daimatun khabarun lil mubtada ya. Nah, yang jumlah fi'liyah. Nah, dia jumlah ismiyah ayyamuhu daimah fi mahalli raf'in khabaru laita. Sekarang jumlah fi'liyah contohnya innal ilma yataqaddam. Nah, ya. Ya, taqaddam ini jumlah fi'liyah karena dia fi'il begitu. Kemudian di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 102 walakin asyayatina kafaru. Nah, kafaru kan juga apa? Fi'il, tapi ada fa'ilah di sana, nanti fa'ilah kembali kepada isimnya lakinna yakni asyayatin. Lakinna harfun musyabbahun bil fi'li mabni al fathi ya. Kemudian asyayatin ismu lakinna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu li'annahu jam'u taksirin ya. Jamak taksir kan kalau nasab tandanya fathah tetap. Kafaru fi'lun madin mabniun ala dhammi ya. Nah, litisalihi bi wawil jamaah wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli rafin fa'ilun wal jumlatul fi'liyatu dan kalimat fi'il jumlah fi'liyah kafaru itu fi mahalli rafin sebagai khobaru lakinna sebagai khobarnya lakinna ini kembali harokatnya masih ada yang salah nanti tolong dibenarkan bagi yang punya kitabnya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah khobarnya berbentuk sibul jumlah, bisa jar majrur maupun zorof ya. Tentu dia yakunu fi mahalli rafin atau nanti bisa muta'alik kita katakan muta'alik seperti tadi ya dengan khobar yang dihapus. Takdirnya kain atau mustaqir atau fi'il istaqarrah begitu ya. Contoh innal ilma fis sudur, sesungguhnya ilmu itu di dada. Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Qamar ayat 47 innal mujrimina fi dhalalin. Nah, ya, fi dhalalin. Nah, begini nih, dolalin jarun wa majrurun wa syibul jumlah muta'alliqun bi mahzufi khabarin inna begitu ya. Mujrimin ismu inna mansubun wa alamatun nasbi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkar salim.
Inna harfun musyabbahun bil fi'li mabniun al fathih, atau bisa juga kita katakan inna harfu taukidin wanas bin tansibul isma wa tarful khabar gitu. Nah, berikutnya yang zorof, contohnya la'alla akhi inda sadiqihi. Semoga saudaraku ada di sisi, apa namanya, berada di dekat temannya, gitu ya. Kemudian di surah An-Nahl ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Innallaha ma'a. Ma'a ini kan zorof, begitu ya. Nah, ma'a zarfu makanin mansubun wa alamatun nasbi al-fathah wa syibul jumlah muta'alliq bi khabar mahzuf ya. Kemudian inna harfu taukidin wa nasbin, atau di sini boleh harfun musyabbahun bil fi'li mabniun al fathi. Nah itu. Tanbihani, ada dua catatan. Idza dakhalat ma az-zaidah, kalau masuk ma tambahan begitu ya, ala inna atas inna aw ihda akhwatiha, atau masuk kepada salah satu dari saudarinya inna, fa innaha, maka sesungguhnya ma tersebut tubtilu amalaha, membatalkan amalan si Ina dan saudarinya. Berarti ketika Ina dan saudarinya kemasukan ma, maka Ina dan saudarinya tadi itu tidak bisa lagi menasab isim maupun merofa khobar ya. Wa bidzalika yakunul ismul waqi'u, dan dengan demikian isim yang terletak ba'daha setelah Ina dan saudarinya itu nantinya yu'rabu mubtada'un marfu, di i'rab sebagai mubtada yang dirofa. Contohnya gini, ya innamal mu'minuna ikhwatun. Al mu'minuna ini terletak setelah lafal innama. Innama ini kan inna plus ma begitu ya. Ada yang mengatakan ma-nya di sini adalah makafah begitu, makafah. Ya. Nah, dan di sini juga zaidah begitu. Nah, ini membatalkan amalannya si inna. Makanya al mu'minuna rofa tuh. Tidak dibaca al mu'minina. Nah, kita i'rabnya bagaimana? Inna harfu taukidin mulgha amaluhu. Batal amalannya. Kenapa demikian? Liktironihi, karena dia bergandengan dengan ma la mahala laha, ya. Au innama kafah, ya. Atau innama di sini kafatun dan makfufah, ya, mencukupkan begitu. La mahala lahuma, yang tidak ada mahal pada keduanya minal i'rab, dari i'rab. Al mu'minuna kita i'rab sebagai mubtada marfu wa alamatu rafihi al wawu, karena bentuknya kan jamak muzakkar salim, maka tanda rafa'nya adalah wawu. Li'annahu jamak muzakkarin salim. Baik. Ikhwatun khabar marfu wa alamatu rafi'ah dhammah az-zahirah. Nah ya, li'annahu jamak taksir. Jamak taksir kan kalau rafa tandanya dhammah tetap. Catatan yang kedua adalah bahwasanya ma indama taltahiqu bilaita. Nah, eh, terkadang ada ma yang ikut setelah laita. Nah, ya. Maka di sini laitanya apa? Boleh beramal, boleh juga tidak. Ya juzu fiha al-i'malu. Al-i'malu artinya apa? Beramal, mengamalkan amalannya si laita, berarti menasab isim rafa khobar. Tapi juga bisa ihmal. Ihmal, ya, mengabaikan amalan laita, alias laitanya tidak beramal. Lihat di sini contoh yang pertama, laitama asyababa. Berarti laitanya tetap beramal karena asyababa dinasab sebagai isimnya. Kemudian asyababu, bisa juga laitama asyababu begitu. Asyababu domah, berarti nanti dia menjadi mubtada. Nah, ketika asyababu di domah menjadi mubtada, laitamanya nggak tidak beramal. Nah, ya. Nah, inilah pembahasan Inna dan saudarinya, dan ini adalah ringkasan ya. Mulakhas Inna wa akhwatiha. Gitu ya. Ya, makna-makna dari Inna dan saudarinya ini. Inna memberikan faedah takkid, nisbat kepada mubtada membagi khobar. Anna memberikan faedah takkid juga, tapi dia bisa ditakwil ya. Kemudian bisa mentakwil ya bersama isim dan khobarnya. Nanti pada mahalnya apa tergantung kedudukan dia di dalam kalimat. Karena ini memberikan faedah tasbih, lakina memberikan faedah istidrak, seperti lakin pada pembahasan huruf ataf ya. Laita memberikan faedah tamanni, dan la'ala memberikan faedah taraji, dan juga bisa memberikan faedah tawakku', kekhawatiran. Nah, untuk jenis khobarnya Ina dan saudarinya itu ada tiga, ada mufrad, ada jumlah, dan juga ada sibul jumlah. Nah, ya. Atau kalau mau juga kita bagi dua saja, mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad nanti membawahi dua ini, membawahi jumlah dan sibul jumlah. Nanti jumlah membawahi dua, ismiyah dan fi'liyah. Sibul jumlah membawahi dua lagi, dua pula, yaitu jar majrur dan zorof. Nah, ya.
Nah, di sini ada pembahasan yang diikutsertakan oleh penulis yaitu pembahasan la nafiyah lil jins. Namanya pembahasan la nafiyatun lil jins. Itulah yang menafikan keseluruhan jenis person, person isim yang terletak setelah la-nya, begitu. Boleh, silakan mungkin bantu saya dibaca. Bismillah. Izin baca ya, Tat. Ya, silakan. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala la nafiyatu li jinsi minal huruf. Hafizullah, masih hidup nih penulis. Oh, na'am, Tat. Summa qala al-musannifu hafizallahu ta'ala eh, asani la nafiya la nafiyatu li jinsi minal hurufin nasikhati wa ta'malu amala inna wa tansibus maha wa tarfa'u khabaraha wa sumiyat bidzalika li'annaha tanfi khabaraha an jinsis miha. Terjemahkan, terjemahkan. Kedua, la nafya lilins yang menafikan seluruh jenis isim ya tadi ya. Di antara huruf-huruf eh, penghapus yang dihapus dan beramal amalan inna, kemudian menasobkan isimnya dan merofakkan khobar khobarnya khobar inna. Kok khobar ina? Ini mau kita bahas ina? Enggak dong. Khobarnya lah. Khobar la ya tadi ya. Iya, kan kita lagi bahas la nafiyah. Ina udah selesai. Nah, Nah, ina disinggung itu karena apa? Amalannya lah itu seperti amalannya ina. Apa? Menasab isim merofa khobar. Tapi bedanya di sini, la-nya ya gitu. Menafikan apa? Menafikan khobarnya dari jenis isimnya. Begitu ya. Nah, barakallahu fiik. Bima'na annahu idza qulna bermakna bahwasanya idza qulna apabila kita katakan. Nih contoh. La kasula najihun. Ya. La kasula najihun. Artinya apa? Tidak ada satupun pemalas yang najihun berhasil. Nah, fa'innana, maka sesungguhnya kita ini menafikan apa? Jinsan najah. Menafikan jenis keberhasilan, jenis kelulusan, jenis kesuksesan, an kulli kasulin. Dari seluruh ya person-person yang malas nih. Dari person-person yang malas. Gitu. Paham sampai sini maksud dari la nafiyah lil jins? Nah, sekarang kita lihat amaluha, amalan dari la nafiyah lil jins. Tansibul mubtada'ah, sama seperti inna tadi amalannya. Nah, ya, menasabkan mubtada. Nah, kemudian mubtada tadi dinamakan menjadi isimnya la. Ini kita lagi bahas lah, bukan inna ya. Wa tarfal khobar, merafakan khobar. Wa yusamma khobaroha dan dimakan menjadi khobarnya sila. Walakin bisyurut akan tetapi ada syaratnya. Beda seperti Ina dan saudarinya tadi. Nah, ya. Di sini syarat amalan la nafiyah lil jins ya, di mana la nafiyah lil jins itu beramal seperti amalannya Inna. Yang pertama syaratnya adalah apa? Ayyakuna ismuha wa khobaruha nakirataini. Ini dicatat ya. Isim dan khobarnya itu ya, berbentuk nakiroh dua-duanya. Contoh, la mu'mina kadzibun. Tidak ada satupun orang yang beriman berdusta. Gitu. Tidak ada satupun ya orang yang beriman itu apa berdusta. Berarti apa makna dari kalimat ini? Makna dari kalimat la mu'mina kadzibun artinya apa? Nah, kita tentunya apa? Menafikan jinsah kadzab. Kita menafikan jenis kedustaan ya an kulli mukminin dari setiap person orang yang beriman. Sampai sini paham? Hal fahimtum ya ikhwah? Baik, kita Insyaallah. lanjut. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 163 wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah, la ilaha di situ fathah ya kan? Nah, kita lihat i'rabnya di sini. La la-nya sendiri i'rabnya apa? Lan nafiyatul lil jins. Ta'malu amala inna yang dia itu beramal amalannya inna. Harfun mabniun ala sukun dan dia adalah huruf yang mabni di atas sukun. Berikutnya ilaha adalah ismula an-nafiyatu lil jins. Mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Nah,
Ya, mabni dia. Jadi kalau isimnya la itu mufrad, nah ya, mufrad di sini adalah bukan idofah, bukan juga syabih bil mudhof. Nah, jadi pembahasan mufrad pada pembahasan la nafiyah ini beda lagi nih dengan definisi mufrad di pembahasan apa? Khobar ina dan saudarinya beda gitu. Jadi pembahasan atau definisi mufrad pada pembahasan la nafiyah ini nanti mirip kepada definisi mufrad ketika kita sedang membahas munada gitu. Ketika membahas munada. Maka nanti kalau mufrad, intinya isim yang dia itu bukan idofah, bukan juga syabih bil mudhof, maka nanti ketika menjadi isimnya lah, kita i'rabnya apa? Mabni alal fathi, begitu ya. Nah, atau mabni di atas apa dia di nasab, gitu. Tentu nanti kenapa fi mahali nasbin pada mahal nasab. Berikutnya wa khobarul la nafiyah. Nah, khobarnya la nafiyah lil jins itu mahzuf. Takdirnya apa? Maujudun. Begitu ya. La ilaha mawjudun begitu. Nah, amma idza jaa ismuha ma'rifatan fala ta'malu. Nah, kan karena tadi syaratnya apa? Isim dan khobarnya la nafiyah itu harus nakiroh kalau memang kita mau mengamalkan la ini menjadi amalan seperti inna. Menasab isim merofa khobar. Tapi kalau isimnya itu datang dalam bentuk ma'rifat maka la-nya tidak beramal. Maka la-nya apa? Tidak tidak beramal nih. Ya. Adapun jika datang isimnya itu dalam bentuk ma'rifat maka nggak beramal sila tersebut. Wajaba takraruha dan ada syarat lagi. Syaratnya la-nya harus diulang begitu ya. Contohnya gini. La lal ma'u fi sahra'i walad nabat. Nah, ini kan la-nya diulang tuh dalam rangkaian satu kalimat ini. Kita lihat syarat yang kedua, alla yafsila bainaha wa baina ismiha ayu fasilin. Ya, tidak boleh dipisah antara la nafiyah dan antara isimnya. Nah, ya, jadi harus bertemu langsung begitu kira-kira. Syarat yang kedua ini, kalau kita ingin mengamalkan amalan sila nafiyah lil jins, menasab isim merofa khobar, berarti la-nya ini harus bertemu dengan si isimnya yang berbentuk nakirah begitu. Contohnya gini nih, la khaina bainana. Khaina isimnya la ya kan? Bentuknya nakirah terpenuhi syarat pertama. Kemudian terpenuhi juga syarat kedua, dia tidak apa? Dipisah dengan pemisah apapun pemisahnya di sini ya. Nah, kita lihat dalam Al-Quran contohnya di surah Al-A'raf ayat 186. Man yudrillahu falahadiyalahu. Falahadiyalahu hadiya ketemu langsung dengan la-nya. Maka la-nya kita irab la nafiyatul lil jins ta'malu amala ina harfun mabniun ala sukuni. Hadiya ismun la nafiyatul lil jins mabni ala al-fathi fi mahalin bin. Karena kenapa kita irabnya dia mabni ala al-fathi fi mahalin bin? Yang pertama dia mufrad ya kan, kemudian dia juga bukan idofah ya, bukan mudhof dan juga bukan syabih bil mudhof. Amma idza fasala bainahuma fasilun. Nah, adapun apabila fasala bainahuma fasilun, adanya pemisah yang memisahkan antara mereka berdua, antara la nafiyah dan antara isimnya, fayulgha amaluha. Maka amalannya si la nafiyah batal, yulgha dibatalkan begitu. Wajib wajibu takraruha dan wajib diulang la-nya. Wajib apa? Diulang. Ya layaknya apa namanya tuh pengecualian di syarat pertama tadi. Kalau isimnya ma'rifat ya la-nya diulang gitu ya. Nah, perhatikan di sini. La bainana khainun wala mukhadi'un. Meskipun isimnya la itu datang nakirah ya tetap diulang. Kenapa? Karena nggak bertemu secara langsung. Dipisah dengan apa? Bainana nih. Gitu ya. Nah, syarat yang ketiga agar la di situ bisa beramal seperti amalannya inna penasab isim rafa khobar. Syarat yang ketiga adalah alla tusbaqa bi harfi jarim ba. Tidak boleh didahului dengan huruf jar ba. Lah kenapa kalau didahului dengan huruf jar ba? Ini jawabannya. Fa idza subiqat bi harfi jarrin, maka apabila didahului dengan huruf jar, fa innana amalaha yulgha, maka sesungguhnya amalan sila nafiyah itu yulgha batal. Nah, berarti isim yang terletak setelahnya jadi apa dong? Ya, ya jadi isim yang dijarkan dengan ba. Ya, wa yu'rabu al ismu isim yang setelahnya itu di'rab sebagai isim yang majrur dengan ba. Hai
Idza ata ismuha majruran bil ba'i fala ta'malu. Apabila apa namanya datang isimnya itu dalam keadaan majrur dengan ba fala ta'mal, maka sila nafiyahnya tidak beramal. Ya. Contohnya adalah at-tamuhu bila kifahin fasyalun. Taib. Nah, di sini ya baknya masuk ke la nafiyah, bukan baknya yang masuk ke isim atau khobar ya bukan, tapi baknya yang masuk ke la nafiyah. Paham sampai sini ya? Nah, jadi maksud di sini kan yang didahului dengan huruf jar ba ya sila nafiyah itu. Oke. Nah, berarti i'rabnya bagaimana nih bila kifahin bila al-ba'u harfu jarin mabni al kasri la-nya apa? Mulghatun la amala laha. Gitu ya. Kifahin ya ismu majrurun wa alamatu jarihi al kasrah. Gitu. Tanbih, di sini ada catatan ya, pembahasan apa? La syakka, la jidala, la raiba, la niza'a, la gharwa, la buddha, la hayata, la ba'sa, la haula, la taqata, la sa'adata, la amana. Ta'ti jami'uha, keseluruhan dari ini semua datang sebagai isim la nafiyah lil jins yang mabni alal fathi fi mahali nasbin. Ini memang udah jadi satu rangkaian la syakka, tidak ada keraguan, la jidala, tidak ada perdebatan, la raiba, tidak ada keraguan-raguan, tapi maknanya lebih dari sekedar syak ya. Nah, la niza'a, tidak ada perselisihan dan seterusnya. La buddha berarti harus gitu ya. Hayat tak ada kehidupan, la ba'sa, gak apa-apa. La haula, tidak ada upaya. La taqata, la sa'ada, la amana. Nah, kita lihat contoh di sini di surah Al-Baqarah ayat 249. Qalu la taqata lana bih. La taqata lanya la nafiyatun lil jins mabniyatun ala sukun. Taqata ismu la nafiya lil jins mabni ala al-fathi fi mahali nasbin. Lana lanya harfu jarin mabni ala al-fathi. Nanya domirun mutasilin mabni ala sukuni fi mahali jarin. Wa syibhul jumlati fi mahali rafin sebagai apa? Khobarnya la nafiyatun lil jins. Nah, sekarang kita masuk ke suarus mil la nafiyah lil jins. Nah, ini bentuk isimnya la nafiyah lil jins. Yang pertama mufrad. Maka yang dimaksud dengan mufrad di sini apa? Laisa mudhofan, bukan mudhof, wala syabihan bil mudhof dan bukan syabih bil mudhof. Nanti kita akan ketahui apa yang dimaksud dengan syabih bil mudhof. Nah, tentunya kata yang satu itu, kata yang mufrad di sini, namanya kata yang mufrad di sini bisa mencakup mufrad dari segi jumlah tunggal maupun musanna dan juga jama'. Paham ya? Nah, nanti ketika isim isim yang jumlahnya satu, jumlahnya musanna dua, jamak ya, dia tergolong mufrad dan dia terletak setelah la nafiyah, nanti i'rabnya bagaimana? Menjadi ismu la nafiyah lil jins, mabninya di atas apa dia dinasab. Jadi alama yunsabu bihi fi mahali nasbin. Gitu. Contohnya gini, gampangnya gini teman-teman. Kalau misalkan musanna, kalau musanna nasab dengan apa tandanya? Ya kan? Ya, nun. Ya apa bukan? Huruf ya, Ustaz. Ya ya, gitu. Jamak pun juga. Jama muzakkar salim. Jama muzakkar salim dengan ya. Oke, kemudian jama muannas salim, tanda nasabnya apa? Jama muannas salim. Kasroh. Kasrah. Nah, berarti jamak muannas salim kalau dia menjadi isimnya la alias terletak setelah la nafiyatun lil jins, kita i'rabnya bagaimana? Mabniun alal kasri gitu. Paham sampai sini? Nah, Ustaz. Insyaallah. Ya Allah. Ya, kita lihat contoh di sini ya. La muhmala mahbub. Muhmala apa muhmil ya? Muhmil, taib. Nah, isimnya la nafiyah lil jins ya. Nah, mabniun alal fathi fi mahalli nasbin karena mufrad. Kalau nasab dia fathah. Kemudian yang musanna nih, la rajulaini ya muhadzabani. Nah, rajulaini ismu la nafiyah lil jins mabni alal ya. Nah, mabninya atas ya. Ya kan dia dimabnikan di atas apa dia dinasab gitu. Kemudian nih, muhmalati najihatun. Nah, ya.
Muhmalati jama muannas salim ismula nafiyah lil jins mabni alal kasrah. Ya, untuk jama muzakkar salim amilina. Amilina isimnya la nafiyah lil jins mabniyun. Nah, ini bukan mabnan tapi mabniyun alal ya fi mahalli nasbin. Sekarang yang kedua nih yang bukan mufrad nih. Kalau isimnya itu mudhaf ya berarti kan berbentuk idhofah, rangkaian idhofah nih. Nah, ya'ti ba'dahu mudhafun ilaih. Tapi nakirah faqat. Maksudnya apa? Idhofah tapi mudhaf kepada mudhaf ilaih yang nakirah. Ya, jadi jangan sampai mudhaf ilaihnya ma'rifat. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat, tergolong ma'rifat lah isimnya lah. Nah, kalau isimnya lah sudah tergolong ma'rifat, pakai yang tadi, keluar dari keluar dari apa? Yang disyaratkan. Berarti nanti nggak beramal lah nafiahnya. Paham ya sampai sini? Nah, untuk yang idofah maksudnya dia mudhof ilaihnya nakirah, dia nanti mu'rab. Tidak dikatakan mabni. Tidak dikatakan mabni. Contoh gini, la sahibah hakin daifun. Hakin, ini mudhof ilaihnya nakirah ya. Nah, berarti tetap terkategorikan rangkaian idofahnya ini nakirah, tidak ma'rifat. Gitu. Sahibah hakin. Nah, sahibah hakin dia di fathah sahibahnya, tapi kita i'rabnya bagaimana? Mu'rab tuh. Nah, mansubun kita katakan apa? Sahiba ismula mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Tidak kita katakan mabni alal fathi fi mahalli nasbin enggak. Tapi kita katakan apa? Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Begitu. Contoh lagi la rajula su'in. Nah, ya, mahbubun. Rajula ismula nafiya lil jins mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Ya, su'in mudhaf ilaihi majrurun wa alamatun jari al-kasrah. Mahbubun khabarul nafiya lil jins marfu'un wa alamatur rafi'ah ad-dhammah. Nah, ya. Yang ketiga adalah syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf itu maksudnya apa? Wa huwa mattasala bihi syai'un yutammimu ma'nahu. Yang dia itu bersambung dengannya sesuatu, yang sesuatu tersebut nanti menyempurnakan maknanya. Nah, syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf itu nanti ya bisa dia di ada rangkaian isim. Isimnya itu isimnya berbentuk isim fa'il. Kemudian isim maf'ul, kemudian sighah mubalaghah ya. Dan dia nanti beramal amalan fi'il, beramal amalan fi beramal amalan fi'il gitu. Ya. Contohnya tolian jabalan. Tolian jabalan itu contoh dari syabihan bil mudhaf. Syabih bil syabih bil mudhaf. Pendaki gunung. Tolian jabalan. Kalau ditanya nanti, jabalan di sini nasab sebagai apa? Maf'ul bih dari tolian. Kita udah pernah bahas ya. Kemudian tolian di sini ya, isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Kemudian pasti ada fa'il nih dong. Nah, fa'ilnya ya domir mustatir huwa. Gitu. Paham sampai sini? Domir mustatir huwanya jawazan atau wujuban? Masih ingat nggak? Hah? Ini pembahasan domir. Jawazan ya, Ustaz. Jawazan atau wujuban? Buat PR. Ya. Oke, lihat di sini contohnya laka riman khalquhu muhanun. Nah, ya. Ya, Arabnya apa? Kariman. Kariman, ya. Mu'rab tentunya. Oh, mu'rab. Berikutnya juga di sini bisa toliban lil ilmi. Toliban lil
Taliban lil ilmi. Talibannya ismula mansub wa alamatun nasbi al-fathah. Tadi isim fa'il. Nah, lil ilmi, lil ilminya jar majrur ya. Nah, kasulnya khobar la nafiyah. Baik, bentuk dari khobar la nafiyah itu yang pertama ada mufrad. Mufrad di sini laisa jumlah dan juga bukan syibul jumlah. Nah, ini masuk ke definisi mufrad yang ada di pembahasan khobar ina dan saudarinya ya. Gitu. Bal yakunu isman wahidan mufradan. Contohnya la alima jahulun nah ya. Kemudian la aduwaini mujtami'ani. Nah, ya, ini juga masuk bentuk musanna. Kemudian la munafikina muttaqun. Nah, ya, ini masuk ke jamak muzakkar salim. Tapi tetap terkategorikan apa? Khabar mufrad ya bagi la nafiyah lil jins. Kemudian yang kedua adalah khabar jumlah ya. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'li, bisa jumlah fi'liyah. Khabarul la nafiyah lil jins. Jumlatun ismiyah. Ini jumlah ismiyah dulu. La mu'mina qauluhu kadzibun. Ya udah, qauluhu kadzibun ini fi mahali raf raf'in. Nah, ya. Qauluhu, nah jumlah ismiyah qauluhu kadzibun fi mahali raf'in khabaru la nafiyah lil jins. Kita masuk berikutnya nih. La sadiqah wal mamkutu. Nah, ya. Wal mamkutu dia jumlah ismiyah fi mahali raf'in. Khabarnya la nafiyah lil jins. Sekarang yang jumlah fi'li yang khabar la. La mutakabbira yuhibbuhun nasu. Paham ya? Tidak ada orang yang sombong yang dia itu dicintai orang nggak ada. Yuhibbuhu kan fi'il fa'il, fi'il afan, fi'il dan juga maf'ul bih ya, hunya domir maf'ul bih. Yuhibbuhu fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudihi an nasib wal jazimi wa alamatu rafi'at dhammatu zahiratu ala akhirih wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. An-nasu fa'ilnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'at dhammatu zahiratu ala akhirih wal jumlatul fi'liyatu yuhibbuhun nasu fi mahalli rafin khabaru la nafiya lil jins gitu. Kemudian berikutnya ada khabar sibul jumlah ya jar majrur dan zaraf. Khabar la nafiya lil jins yang jar majrur. Contoh la sahira minal akhyar. La sahira minal akhyar. Maka minal akhyar di sini ya jar wa majrur gitu muta'alliq bi khabari mahzuf bisa ya daripada kita katakan fi mahalli rafin khabar la. Nah, sebetulnya ada apa? Ada khobar la nafiyah yang dihapus di sini. Nah, jadi kita i'rabnya muta'alliq dengan khobar la yang dihapus. Nah, kemudian yang pun juga sama la ada wata bainal muslimina. Nah, tidak ada permusuhan antara kaum muslimin. Baina zarfu makanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Nah, al-muslim min mudhaf ilaih ya kan. Nah, kemudian sibul jumlah zorof dengan mudhof ilaihnya yakni muslimin itu nanti muta'alliq juga dengan khobarlah yang dengan khobarlah yang dihapus gitu. Ini kesimpulan ringkasan la nafiyah lil jins dalam satu halaman fi safhatin wahidatin. Ya, nah, bentuknya tabel dan ini bentuk bagannya. Mulakhas ringkasan la nafiyatun lil jins. Nanti teman-teman bisa baca mandiri. Taib. Untuk pembahasan ketiga, insya Allah kita akan lanjutkan esok hari ya, pagi hari. Pagi hari seperti biasa. Pukul 5 lebih dikit nggak jadi masalah. Nah, karena waktu sholat subuh maksudnya, sudah sedikit lebih mundur dari sebelumnya. Nah, ya, mendekati pukul 5. Kadang selesai sholat itu pas pukul 5 atau 5 lewat 3 menit. Jadi kita insya Allah mungkin nggak apa-apa. Mulainya jam sekitar 5 lewat 5. Atau 5 lewat 8 seperti tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an.